Ngapain saya coba-coba Mas Trio? Agung ini orangnya baik kok. Nah, itu pentingnya database. Oke, bisa diketahui, bisa dimengerti. Kalau kita banyak kenalan, suatu saat teman-teman atau kenalan kita itu bisa menjadi jalan atau pintu rezeki buat kita. Amin. Yang kedua itu personal branding. Personal branding itu istilahnya itu bagaimana cara kita mempromosikan diri kita dengan perlakuan, dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Sebagai contoh lagi, Mbak siapa yang biru Mbak? Vira. Mbak Via, satunya? Rizka. Mbak Via ini sehari-hari kalau ketemu orang ya ramah dan lain-lain. Yang satunya lagi judes dan lain-lain. Kira-kira kalau ketemu di jalan enakan ngobrol sama siapa? Ya kan? Itu adalah personal branding. Kalau ketemu di perusahaan, aduh Mbak ini yang kemarin itu ngobrol nggak enak, ini nggak enak. Kalau sama Mbak Rizkanya, wah ini asik orangnya ini. Itu juga ngefek. Personal branding. Lakukan perbaikan dari sekarang. Perbaikan itu bisa saja ketika kita males. Nah ini masalah terberat itu kita nanti males loh. Mau ngerjakan skripsi males, ya tidak selesai-selesai. Males itu adalah persoalan utama. Mau kerjaan, mau bisnis, mau kehidupan sehari-hari, kalau kita males, ya udah berantakan kita. Kalau saya biasanya itu melakukan sesuatu itu pakai catatan. Apa yang saya ingat sekarang langsung saya catat. Saya mau ketemu si A, saya catat. Saya mau ketemu si B, saya catat. Saya mau ngerjakannya, saya catat. Karena nanti ketika saya waktu janjian sama si A, saya lupa, minimal itu kita udah bilang, Pak maaf, saya tidak bisa, tadi ada keperluan. Itu orang sangat istilahnya sangat menghargai seperti itu. Tapi kalau kalian sudah janji, dihubungi OTW dan lain-lain, ya kan? Nggak ketemu-ketemu, kira-kira jengkel nggak? Jengkel kan? Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus kita rubah mulai sekarang. Catat apa yang kita akan lakukan. Catat. Nanti ketika kita udah personal brandingnya, oh ternyata orang ini meskipun nggak ketemu tapi dia masih minta maaf dan lain-lain. Itu di perusahaan pun dipakai. Di bisnis pun dipakai. Jadi ini saya gambaran secara umum. Kalau kalian nggak melakukan seperti itu, boleh nanti coba diingat-ingat apa yang saya katakan ini. Ya, itu namanya personal branding. Kalau kalian sudah dicap, kalian ini judes dan lain-lain, ya itulah personal branding yang kalian bikin dari dulu sampai sekarang. Yang namanya personal branding seperti itu. Mas Agung ini sidik-sidik guyu dan lain-lain, menyapa dan lain. Itulah personal branding. Ketika orang ketemu Agung, oh Agung ini orangnya ramah dan lain-lain. Itu. Jadi yang kita bikin nanti personal branding, apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal baik mulai sekarang. Lakukanlah seperti itu. Karena nanti kalau untuk rezeki dan lain-lain, kita nggak akan tahu. Kita keluar dari sini, kita mau kerja di mana pun kita belum tahu. Yang kita tahu kita bisa lakukan perbaikan mulai sekarang. Janji dan lain-lain seperti itu. Relasi ini kalau dari bisnis dan di kantor, saya biasanya kan sebagai marketing ya kalau di kantor. Itu relasi itu penting. Contohnya, Mas Agung, ada kenalan nggak Mas? Saya mau nawarin tabungan. Nah, saya sama Mas Agung ini udah relasi. Database nggak kenal tiba-tiba, saya lama nggak hubungi Mbak Rizka, gimana kabarnya? Itu adalah database. Relasi yang sudah sering ketemu. Saya sering ngopi sama Mas Agung. Mas Agung, tolong ngono Mas, sopo ya kira-kira. Itu kedekatan relasi. Kalau relasi itu sudah menjamin bahwa bisnis atau usaha kita itu bisa jalan dengan baik, jadi bangun relasi mulai sekarang. Karena saya dulu lulus dari sini, saya ijazah belum keluar,
masih surat keterangan lulus, kok bisa diterima? Relasi. Beneran, ijazah itu belum keluar. Dan teman-teman tahu semuanya, ngurus-ngurus saya pernah mecahkan apa itu di biologi itu, apa ini yang kecil kan buat mikroskop itu saya mecahkan. Karena saya sudah kan ditagih waktu itu. Waktu saya mau lulus itu enggak bisa keluar kalau enggak biaya-biaya yang kita lakukan kesalahan itu harus diselesaikan. Apa? Saya lupa namanya. Pokoknya itu pesannya kalau salah saya di UNER waktu itu. Itu teman saya yang pesen karena saya sudah kerja. Teman saya itu lu monotor pesen dong dan bikin ringkasan bahasa Inggris dan lain-lain. Saya waktu itu enggak bisa bahasa Inggris. Saya orang desa, enggak ngerti bahasa Inggris. Kan ada apa itu ya, yang di pokoknya yang rangkuman yang versi bahasa Inggrisnya yang ngerjakan sama teman saya juga. Tapi saya sama dia baik karena kita mulai awal. Nah itu kita ada relasi yang baik seperti itu. Bahasa Inggris tidak bisa, kok sekarang bisa ekspor Google sekarang. Tapi lama kelamaan sekarang bahasa Inggris sudah lumayan lah seperti itu. Jadi ketika kita nanti keluar dari sini, kita udah lulus, ingat-ingat yang saya tuliskan di sini ada database, ada personal branding, apa yang kita lakukan sehari-hari harus positif, jangan berbohong dan lain-lain. Itu kita udah membuat personal branding kita yang baik sama relasi. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada sesi tanya jawab, boleh silahkan. Kalian boleh tanya apa aja, kenapa dulu memilih MIPA, kenapa dulu kok bekerja di Sinarmas, kenapa ini, boleh. Kalau kalian nggak aktif, kita kan nggak akan tahu. Orang itu, kalau kalian ini istilahnya aku gak duit-duit, lek menengahi koncone ya gak bakal ngekei. Jadi unek-unek sekarang ini, ayo semuanya unek-unek permasalahan problem, aku mau kemana ya, boleh kita sharing. Kita sesama alumni MIPA, Fakultas MIPA. Seperti itu. Terima kasih. Boleh nanti kita kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampaikan terima kasih kepada Pak Andi atas materi yang sudah disampaikan. Seperti yang sudah dibilang tadi bahwa sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Karena di sini adalah acaranya adalah sharing alumni yang harusnya berbicara dua arah. Nah, saya minta 1 atau 2 orang dulu deh buat tanya-tanya kepada pembicara kita. Mungkin boleh angkat tangan dulu yang ingin bertanya. Belum ada. Mungkin dari jurusan yang paling banyak apa Bapak ya yang saat ini wisuda? Matematika, dari jurusan matematika. Boleh angkat tangan salah satu? Gak mau ludah, yang sebelah mana boleh? Belum ada yang mau angkat tangan. Mungkin di sini saya sendiri ingin menanyakan kepada kedua pembicara yang hadir pada hari ini. Begini, Pak Hendra sama Pak Lali. Orang memulai bisnis itu kan banyak sekali hal yang mempengaruhi, entah itu dari diri sendiri atau dari luar. Gimana sih cara ketika kita memulai bisnis agar kita bisa bertahan dengan bisnis kita itu? Kan yang saya tahu itu ada orang yang punya keinginan buat memulai bisnis tapi mental atau dirinya sendiri itu belum siap. Nah, gimana menurut Pak Hendra sama Pak Landi, apakah ada tips yang harus dilakukan? Monggo silakan. Ya, kalau saya jawabannya simpel. Gimana caranya biar bisa bisnisnya tetap bertahan? 1, butuh uang. Kalau masih butuh uang, bisnis jalan terus gitu. Jadi kalau kayak saya kan sama Mas Randi sama-sama kerja, sama-sama punya usaha. Kenapa? Karena butuh uang. Itu aja. Jadi kalau masih mikir saya masih ada susunya anak, bayar cicilan
sekolahnya anak mungkin dan sebagainya, dia butuh uang, gimana caranya biar bisa dapat penghasilan tambahan, ya udah tetap aja bisnis sama usaha. Jadi biar seenggaknya ada yang bikin ya pikirannya nggak santai, jadi biar tetap jalan. Nah kalau bisnis biar tetap jalan mungkin harus ada ya uangnya. Pertama kalau bisnisnya menguntungkan, udah jangan dilanjutin. Jadi nggak semua bisnis harus dilanjutin. Beberapa lini bisnis saya tutup. Dan sekarang ada 2 yang masih jalan, 1 lagi pengembangan, yang ketiga yang saya tutup itu ada 3. Karena kenapa? Nggak menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan ngapain diterusin? Itu. Nah yang kedua paling nggak ada sumber modal. Tetap yang pertama apa keuntungan dari yang usaha-usaha lainnya, yang kedua apa dari kerjaan. Kalau saya kan selain bisnis ada usaha, ya paling nggak ada uang lah dari yang lain, jadi biar tetap bisa jalan. Kayak itu aja simpelnya, untuk uang. Udah. Oke, monggo dari Pak lagi. Untuk mempertahankan bisnis ya. Yang pertama, saya mau pesan. Saya selama menjalankan bisnis, bukan hanya bisnis juga bekerja, itu ada 2 prinsip. Kalau kita kepingin kaya, katanya disuruh berdagang. Kalau dagangan kita sepi, katanya kita harus disuruh memberi. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi untuk mempertahankan, alhamdulillah, mungkin kalau dari bisnis itu kenapa bisa bertahan? Yang pertama, pemilihan bisnis kita harus tepat. Pemilihan bisnis kita harus tepat, tidak boleh asal-asalan, harus ada perhitungannya. Tapi juga kalau ada perhitungan tapi kita nggak jalan, kita nggak melangkah, ya juga nggak berhasil bisnisnya. Seperti itu. Jadi untuk mempertahankan bisnis, yang pertama pemilihan bisnis itu harus tepat. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Terus saya harus bisnis apa, Mas? Saya nggak punya modal. Yang saya tahu untuk bisnis itu ada 3. Bisnis yang kita beli karena kita butuh, contohnya minyak dan lain-lain. Yang kedua, bisnis karena kita senang, kita hobi. Dan yang ketiga, bisnis karena kita membutuhkan. Jadi ada 3. Ini kita lagi membahas bahwa nanti kita cari kerja masih susah. Jadi kita mindsetnya coba kita arahkan ke membuka usaha sesuai passion kita. Karena kalau hobi sudah terbayarkan, itu sudah sangat memuaskan. Yang pertama, untuk kita yang tidak memiliki modal, meskipun orang tua kita banyak uang, kita anggap kita nggak memiliki modal, keuntungan minimal 100%. Harus diingat-ingat, keuntungan minimal harus 100% untuk kita yang tidak punya modal, untuk kita yang masih merintis. Contohnya apa? Kita beli jilbab misalkan, kita jual lagi ulaknya 10.000, jualnya 20.000, itu bisa kita jalankan. Tapi kalau ulaknya 10.000 kita jualnya 12.500, memang rame, tapi ketika kita sakit dan lain-lain, keuntungan itu akan tergerus, bahkan sak modalnya entek. Ya, untuk kita yang tidak punya modal, minimal keuntungan harus 100%. Beli 10.000, jual 20.000. Kenapa saya waktu itu, saya sebenarnya ada video, cuma belum masuk ke komputer. Jadi saya dulu sebenarnya berjualan telur asin pernah, berjualan ting-ting pernah. Itu saya juga masih kerja, karena saya tidak mau zona nyaman saya cuma terima gaji bulanan, habis itu berhenti. Saya ngerasa nggak cukup, dan saya tipe orangnya saya ingin yang hal-hal baru. Jadi telur asin, terus ting-ting, terus ayam bumbu rujak. Musim alpukat di Banyuwangi, saya jual alpukat. Musim duren, saya jual duren. Benar itu saya lakukan. Jadi untuk kita yang tidak punya modal, jualannya minimal 100%. Apapun itu, minimal ya, saya bilang minimal ya. Kalau kita udah membahas toy yang jual orang luar negeri, saya pernah beli 100.000.
ikan 100.000 borongan 1 ekor, saya jual coba berapa coba? Boleh tebak, kalau nebak ini harus angkat tangan ini. Coba, kira-kira saya beli 100.000, saya jual berapa ke luar negeri? Boleh angkat tangan, harus berani dong. Lulusan MIPA, matematika, biologi, kimia, fisika harus pemberani semuanya. Tidak boleh pendiam. Kita harus berani. Kira-kira dijual berapa? Berapa? 1 juta ke atas. Benar. Tapi kalau di Banyuwangi, yang tahu saya jualan di Banyuwangi kok 1 juta, 1.150.000 masih ditawar. Beneran? Kayak apa itu kuiwak 150.000? Saya di Banyuwangi, tidak ada yang tahu. Beneran ini? Kalian jualan, ojo tutulan ini sepi. Kan pemilihan bisnis akhirnya. Jangan memilih bisnis yang maaf lingkupnya itu cuma daerah sekitar kita. Kita harus berwawasan luas. JNT, ekspedisi semuanya, kargo dan lain-lain, semua terbuka lebar. Jadi untuk mempertahankan itu salah satunya pemilihan bisnis kita harus benar. Kalau kita milih bisnis asal-asalan, Agung buka wartel, kira-kira paling nggak sampai 1 bulan tutup. Iya kan? Ngapain buka wartel? Oke, setuju semua? Pemilihan bisnis harus tepat. Jadi yang pertama tadi, untuk kita yang nggak punya modal, minimal harus 100%. Janganlah yang 25, 50. Mas, tapi kan ini menghasilkan, rangi. Boleh kalian coba. Tapi biasanya keuntungan yang kecil seperti toko sembako dan lain-lain, ketika ada kompetitor yang modalnya besar, kita buka warung sembako kecil, sebelahnya ada bos besar buka toko besar, diskonnya murah, untung-untungan kecil, kalah kita. Jadi kita start semuanya mau bisnis minimal 100%. Modalnya mau mulak 1.000 rupiah, kita minimal jual 2.000, tinggal nanti kuantitinya. Itu. Jadi yang pertama itu, terus pengelolaan ini juga kaitannya sama istilahnya bagaimana kita maintain, ada keluh kesah dan lain-lain dari customer kita hadapi. Nah, insya Allah itu akan tetap berjalan. Kalau masalah rame atau sepi, berarti mungkin kita kurang memberi. Itu menurut prinsip saya ya, maaf kalau salah. Kalau kita mau kaya, kita harus berdagang. Kalau kita usahanya sepi, mungkin kita kurang memberi. 2 itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari audiens mau ada yang ditanyakan, boleh angkat tangan. Oke, mungkin dari jurusan kimia ada di sebelah mana? Oh iya, ada Mbak Vivi sama Mbak Oki. Mungkin boleh salah satu menyampaikan pertanyaan. Ini saya sudah kesini mau kasih mikrofonnya. Oke. Mau yang mana Bapak, Mbak Vivi atau Mbak Oki-nya? 2 orang. Mungkin Mbak Oki dulu boleh. Sebelumnya perkenalkan, saya Oki Aulia Fitriana dari Kimia 2019. Sebenarnya bingung mau tanya apa. Mungkin mau tanya tentang biasanya kan dunia kerja sama kuliah itu kan beda ya. Bahkan banyak orang bilang kalau dunia kerja itu lebih keras daripada dunia kuliah. Nah, mungkin untuk fresh graduate itu bakal ngalamin yang namanya culture shock. Nah, itu mungkin ada kayak tips and trick gimana caranya menghadapi culture shock di dunia pekerjaan untuk fresh graduate. Baik, seperti itu. Mungkin bisa diserahkan kepada Pak Hendra atau Pak Lani untuk menyampaikan jawaban. Ya, langsung aja ya. Kalau culture shock pasti, soalnya
waktu kuliah mungkin teman-temannya sama-sama cantik, sama-sama ganteng gitu. Waktu kerja kalian bakal ketemu ibu-ibu, bapak-bapak, brengosen semua gitu. Shock banget pasti. Nah caranya biar nggak kaget, ya udah, ya diterima aja, udah emang kayak gitu. Nah terus yang kedua, bertemanlah secukupnya. Jadi beda, mungkin nanti bedanya sama kerja sama dunia kerja sama kuliah. Kalau dunia kerja itu nggak tahu ya, kalau kuliah mungkin bakal ada gap-gap, apa ada gamenya. Jadi yang enak aja temennya di mana kerjain aja job listnya kalian, nggak usah terlalu mikirin macam-macam. Soalnya dunia kerja itu beda sama kuliah. Ya kalau di sini mungkin teman-teman yang dibahas kan yang penting nilai. Kalau kerja sikut-sikutan, uang dan sebagainya itu pasti urusannya sama uang. Jadi kalau emang culture shock itu pasti beda, tapi caranya ya adaptasi. Nggak ada cara lain. Kalau saya cuma adaptasi, ya diterima aja. Emang kalian nggak akan ketemu teman-teman yang cantik-cantik, ganteng-ganteng kayak gitu, pasti ketemu bapak-bapak yang promotion, ibu-ibu sembarang gitu, ya terima aja. Terus untuk kerjaannya mungkin ya udah job listnya aja, nggak usah terlalu job list terlalu banyak di luar job listnya kalian. Pelajari aja job listnya, kerjanya kalian apa, udah kerja di sana. Intinya terima aja. Udah kerja. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Landi? Tambahan untuk culture shock. Yang pertama sebenarnya kita kerja itu untuk usia 30 tahun ke bawah. Kita kerja itu ini mungkin agak sedikit berbeda ya, karena dengan Mas Hendra tadi kan untuk penghasilan, ya memang benar untuk penghasilan. Tapi juga yang perlu kita ingat, kita kerja itu lihat kita ikut siapa. Ketika gesekan di sebuah perusahaan